Cara mengatur fitur izin atau bisa disebut dengan permission di YouTube Studio. Terus aja simak videonya. Intro dulu ya kan. Oke, kembali lagi di Ageng Daily, di mana nih saya akan membahas yaitu cara setting fitur izin atau bisa disebut dalam bahasa Inggris yaitu permission di YouTube Studio. Yang dimana jika kalian tidak tahu apa itu fitur izin atau permission, kalian tinggal pergi aja ke bagian YouTube Studio, lalu kalian pergi ke bagian setting. Di situ ada tulisan yaitu izin. Jika kalian menggunakan bahasa Inggris, maka tulisannya adalah permission ya. Nah, jadi fitur izin adalah dimana kalian tuh bisa membagi tugas kepada rekan kalian ataupun ke karyawan kalian jika memang channelnya sudah besar. Nah, jadi agar rekan kalian itu tidak bisa mengatur ke bagian channel pemilik ya. Nah, jadi agar channel kalian tuh terpecah menjadi dua ataupun lebih, yang dimana kalian tuh bisa mengatur ke bagian batasan-batasan terhadap orang yang kalian percaya gitu loh. Jadi takutnya ketika kalian membagikan tugas tersebut, maka orang itu akan membajak YouTube kalian ataupun menghapus channel kalian ataupun mengambil channel kalian. Nah, dengan adanya fitur izin ini, maka kalian itu bisa mengatur agar seseorang yang kalian masukkan ke dalam channel kalian agar memiliki batasan-batasan tertentu agar bisa mengelola channel YouTube kalian. Contohnya seperti ini, kalian akan melihat beberapa menu yang diberikan oleh menu izin, yaitu seperti pengelola, editor, editor terbatas, editor subtitle, pengakses lihat saja, penonton terbatas. Nah, jadi kalian itu bisa memberikan beberapa tugas kepada rekan kalian ataupun karyawan kalian yang ingin mengelola YouTube kalian. Dan fitur ini sangat berguna banget buat kalian yang ingin membagi tugas tersebut, dan ini lebih detailnya agar kalian itu bisa membagi tugas-tugas tersebut ke dalam teman kalian ataupun karyawan kalian ya. Oke, nah jadi ini dia penjelasan lebih rincinya dari peran akses yang diberikan oleh YouTube Studio. Yaitu di bagian peran ada yang didukung dan tidak didukungnya ya. Pasti ada batasan-batasan tentunya. Di bagian pemilik, kalian bisa menghapus channel melalui live streaming, live chat, dan melalui izin. Tetapi tidak dapat mentransfer kepemilikan kepada pengguna lain. Nah, jadi kalian tahu sendiri ya, pemilik itu kalian sendiri artinya. Tetapi kalian tidak dapat mentransfer kepemilikan kepada pengguna lain. Kalau tidak salah, kalian sebenarnya bisa aja, tetapi misal kalian ada di tahap pengelola, lalu kalian menunggu hingga 7 hari akunnya ataupun 1 minggu ya. Lalu bagian pemilik akan mentransfer ke bagian pengelola, pengelola akan menjadi pemilik. Itu sebenarnya bisa aja sih, kalau tidak salah dulu. Kalau sekarang sih saya kurang tahu juga ya. Kalau dulu pernah saya coba itu bisa. Dan nantinya akan tampilnya seperti ini jika kalian mendapat dari transferan akun. Dan yang asli ada di atas, yang kalian dapat transfer dari akunnya maka akan berada di bawah. Oke, lanjut di bagian pengelola, kalian dapat melihat semua data channel, dapat melalui izin, dapat mengedit detail channel dan lainnya. Tetapi kalian tidak dapat menghapus channel ya. Oke, di bagian editor kalian melihat yaitu dapat melihat semua data channel, dapat mengedit semuanya, dapat mengupload dan mempublikasikan konten. Tetapi kalian tidak dapat menghapus channel, tidak dapat mengelola izin, tidak dapat menyepakati kontrak dan lainnya. Nah, jadi ada batasan-batasan tentunya. Oke, di bagian editor terbatas memiliki izin yang sama seperti editor, berarti hampir sama, tetapi memiliki batasan lagi, memiliki batasnya sama seperti editor, tidak dapat mengakses data pendapatan. Nah, jadi kalian bisa membatasi agar orang itu tidak bisa mengetahui pendapatan kita. Oke, di bagian ini adalah editor subtitle, dapat menambahkan, mengedit, mempublikasikan, dan menghapus subtitle di semua video. Nah, jadi ini yang baru aja di up sama YouTube, yaitu tentang editor subtitle ya. Tetapi ini baru memang. Nah, jadi ini memiliki batasan lebih banyak. Pengakses lihat saja, dapat melihat tetapi tidak dapat mengedit semua detail channel, dapat membuat dan mengedit grup YouTube Analytics, dapat melihat data pendapatan termasuk pendapatan chat, tab aktivitas penonton, tidak dapat mengelola streaming. Nah, jadi dia itu juga lebih terbatas, tetapi dia itu sudah bisa melihat pendapatan juga ya. Dan pengakses lihat saja terbatas, memiliki izin yang sama seperti masih saja, hanya saja dia tidak bisa memiliki pembatasan yang sama seperti masih saja, tidak dapat mengakses data pendapatan. Nah, jadi dia lebih terbatas lagi daripada sebelumnya. Nah, jika kalian sudah memilih salah satu di antara ini, maka kalian bisa tekan klik lalu simpan aja, maka kalian akan membawa orang itu agar menjadi bagian perannya masing-masing. Misalnya dia mau menjadi seorang pengelola, editor, itu bebas. Kalian bisa tentukan saja, tinggal klik lalu simpan.
Dan sebagai balasannya, ketika kalian menambahkan orang tersebut, maka orang tersebut akan menerima email dari kalian yang dimana kalian membagi undangan tersebut. Nah, jadi cara kalian untuk menambahkan email tersebut, maka kalian tinggal pergi aja ke bagian YouTube Studio, lalu kalian pergi ke bagian izin, maka di situ kalian akan melihat yaitu undang. Di bagian undang, maka kalian akan melihat yaitu adanya email yang kalian tinggal masukkan aja ke email orang yang ingin kalian ajak kerjasama ataupun ke karyawan kalian. Nah, jadi otomatis dia akan memiliki channel YouTube 2 yang di bagian email tersebut. Nah, jadi nantinya akan tampilan seperti ini ya. Nah, jadi fitur izin ataupun permission sebenarnya sudah cukup lama ada di YouTube Studio. Hanya saja baru di-up oleh YouTube agar kalian tuh bisa mengatur di bagian editor subtitle, agar kalian tuh bisa mengatur subtitle melalui orang yang kalian izinkan mengatur subtitle kalian ya. Nah, jadi itu dia cara mengatur fitur izin ataupun permission dalam bahasa Inggris di YouTube Studio. Sekian dari Ageng Daily dan sampai berjumpa kembali. Dan jangan lupa subscribe ya.